Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot ya. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi. Tetapi ingat, ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Untuk yang selalu memberikan komentar positif, semoga saja hal-hal positif yang selalu ada dalam kehidupan kita. Semua komentar aku baca teman-teman, tetapi mohon maaf ya jika aku tidak bisa membalas satu persatu komentar dari teman-teman semuanya, dan mohon dimaklumin saja. Tidak lupa aku mengucapkan selamat beraktivitas teman-teman ya. Semoga saja aktivitas kita hari ini lancar. Oke, langsung aja seperti biasa. Wah, hari ini yang ketarik energinya seperti energi karmik teman-teman. Oke, langsung aja kita baca kartu untuk kartu yang pertama. Untuk kartu yang pertama muncul kartu dua pedang. Ya, kartu dua pedang menandakan sebuah konflik dalam kehidupan seseorang terungkap. Dan ini bisa mengartikan bahwa rahasia-rahasia yang selama ini dipendam semua terungkap, sehingga terjadilah sebuah konflik yang besar. Kartu dua pedang juga mengartikan sebuah hati yang patah, kehilangan atau penyakit. Karena pedang adalah sesuatu yang tajam. Oke, untuk kartu yang kedua muncul kartu 10 pedang. Wah, parah nih. Oke, kartu 10 pedang ini bisa mengartikan bahwa pada saat ini ada sesuatu yang menghujam karmik dari belakang, sehingga memungkinkan dia berada pada situasi yang rumit. Apapun yang dia lakukan, ada kemungkinan hal buruk terjadi pada dirinya. Karmik sedang mengalami berbagai kesulitan menghadang. Dia juga menerima gunjingan dari orang-orang sekitar. Kebohongan-kebohongan pun menghiasi kehidupan dia. Maka tidak heran jika dia pada saat ini sedikit tidak percaya diri. Karmik juga sudah membuka mata dan melihat apa yang terjadi di depannya. Yang terjadi bahwa kenyataannya kehidupan dia tidak sebaik yang dia bayangkan. Kesenangan hanya instan dia dapatkan, tetapi keterpurukan berlarut-larut. Wah, piye toki, nggak suka aku. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih keadaan karmik yang sebenarnya pada saat ini? Kartu ini menandakan bahwa keadaan dia pada saat ini terlibat dalam tindakan yang tidak terpuji untuk mempertahankan sesuatu yang selama ini sangat dia inginkan. Jika hal tersebut berlarut-larut, maka akan mengakibatkan sesuatu yang kurang baik pada kehidupan dia sendiri. Karena dia menginginkan sesuatu dengan cara yang tidak halal. Wah, parah nih. Piye toki, nggak suka aku. Oke, sekali lagi aku ucapkan selamat beraktivitas teman-teman ya. Semoga saja aktivitas kita hari ini lancar. Wah, kartunya mencolot teman-teman. Apa mencolot itu? Mencolot itu jatuh ya. Oke, kita baca kartu yang jatuh. Kartu ini adalah kartu Raja Pedang. Ya, ini bisa mengartikan bahwa pada saat ini karmik sedang menggunakan kecerdikannya untuk tujuan yang salah. Ada orang baru di belakang karmik yang bertujuan untuk merusak. Dan bisa dikatakan juga kemungkinan si karmik ini mempunyai dukun baru teman-teman. Wah, kok geting aku. Karena sebelumnya si karmik ini merasa tidak berhasil dengan keinginannya. Tujuan dia sebenarnya hanya untuk memuaskan keinginan pribadinya saja. Dia tidak peduli dengan lingkungannya, apalagi ada yang menasehatinya. Karena memang sifat iri, dengki, dan dendamnya ini selalu muncul. Bagaimana sih sebenarnya hubungan karmik dengan si dia? Wah, si dia lagi. Oke, muncul kartu 3 pedang. Di dalam gambar kartu 3 pedang sudah jelas ya, ada hati tertusuk 3 pedang. Dan ini bisa mengartikan bahwa hubungan mereka kacau dan ada kesakitan yang karmik rasakan pada saat ini. Sehingga seperti apa yang aku bilang tadi,
Dia sedang melarikan dirinya sendiri dalam suatu hal-hal yang negatif. Karena dia merasa tertekan dan frustasi oleh kejadian-kejadian yang dia alami. Dia melarikan diri dan mencari dukun baru. Wah, piye toki kok geting aku. Oke, kita lanjut dengan kartu 4 koin. Ya, kartu 4 koin lambang dari sebuah materi atau harta benda yang dia miliki, dan ini bisa mengartikan bahwa kemungkinan dia mengeluarkan lagi sebuah materi atau harta bendanya yang masih tersimpan, dan dia menggunakannya untuk tujuan yang tidak baik. Apapun yang karmik lakukan dan apapun tujuan karmik, semuanya akan berbalik pada dirinya sendiri karena muncul kartu The Hangman. Kartu The Hangman adalah sesuatu yang terbalik. Terlihat di dalam gambar kartu The Hangman, ada seseorang yang digantung, kepalanya berada di bawah dan kakinya berada di atas. Itulah yang akan terjadi pada kehidupan karmik. Kebahagiaan yang dia inginkan, namun kesengsaraan yang akan dia dapatkan. Sebenarnya dia sudah merasa bahwa hubungannya akan kandas. Maka dari itu dia sedang melakukan tindakan yang tidak wajar lagi. Muncul kartu The High Priest. Ya, kartu The High Priest menandakan sebuah tindakan mundur dari sebuah hubungan. Iya, ada kemungkinan sangat besar bahwa seseorang yang sangat digilai karmik akan mundur dari sebuah hubungan bersama karmik, dan mengartikan juga benar-benar terputus. Suara batin dan intuisi karmik sebenarnya sudah tahu, namun karmik sendiri belum siap menerima kenyataan pahit. Siap atau tidak siap, karmik ini suatu saat pasti akan menerima kenyataan pahit tersebut. Kartu 7 cangkir yang muncul ini menandakan suatu khayalan yang tinggi, dan ini bisa mengartikan bahwa seperti apa yang aku bilang di awal tadi, ada orang baru di belakang karmik. Mungkin dukun barunya, teman-teman. Wah, iya, orang di belakang karmik itu memberikan janji-janji sehingga karmik mempunyai khayalan yang tinggi bahwa apa yang akan dia lakukan saat ini akan berhasil. Oke, kita lanjut dengan kartu 8 koin. Ya, kartu 8 koin ini menandakan bahwa pada saat ini si karmik tengah terobsesi untuk segera mendapatkan apa yang dia inginkan. Ditambah lagi dorongan dari seseorang yang berada di belakang karmik untuk mewujudkan keinginan dengan cara-cara yang kurang baik. Lalu, apakah yang akan karmik lakukan ini akan membuahkan hasil? Oke, kita lihat dengan kartu selanjutnya. Ya, muncul kartu 10 cangkir. Apa yang akan dilakukan karmik akan menghasilkan sebuah keputusasaan, dan apa yang akan dilakukan karmik akan menyeret keluarga besar sehingga akan menjadikan keluarga besarnya malu, terhina, dan akan dikucilkan di lingkungannya. Bukan hanya itu, apa yang dilakukan karmik ini akan mengganggu kejiwaan dan kesehatannya sendiri. Kemungkinan yang akan terjadi nantinya sama karmik akan mengalami sedikit gangguan kejiwaan, stres atau linglung. Oke, kita lanjut dengan kartu 4 cangkir. Kartu 4 cangkir yang muncul ini menggambarkan suasana yang kurang nyaman, suasana yang hening, dan emosi yang meluap-luap sehingga akan mengakibatkan fatal. Kartu 4 cangkir itu juga mengartikan sebuah nyanyian burung yang mengisyaratkan tentang kematian. Iya, hubungan karmik akan mati, semua jalan tertutup. Peluang rezeki pun akan sulit dia dapatkan karena dia selalu menuruti godaan setan. Wah, piye toki kok geting aku. Oke, itu tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini, dan langsung aja. Ada Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, Scorpio, Libra, Virgo, Leo, Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer. Sampai di sini dulu teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Tetap serahkan semua pada yang di atas. Hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya, karena ini hanya pembacaan kartu, dan berbijaklah dalam menonton video tarot.
Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar untuk yang selalu memberikan komentar positif. Semoga saja hal-hal positif yang selalu ada dalam kehidupan kita. Oke, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.